lo vacilamos. Si lo pillo por la calle dice brum. Foto-foto yang terlihat normal tapi menyimpan sisi gelap di baliknya. Part 1. Sekilas ini terlihat kayak foto anak kecil yang disuruh gambar coret-coret gitu kan di papan. Tapi ini adalah Tereska, yaitu seorang anak yang tinggal di sebuah rumah gangguan mental khusus anak-anak di Polandia. Di saat para guru menyuruhnya untuk menggambar sebuah apa yang dikatakan rumah, dia hanya menggambar gambar-gambar coretan seperti ini. Foto yang terlihat ceria antara dua orang saudara, yaitu Michael dan Sean, dan yang mengambil foto ini adalah Mary. Dan ini adalah detik-detik di mana foto ini diambil sebelum mereka tersambar petir di sebuah national park di California. Di mana akhirnya mereka semua selamat, namun Sean itu harus mengeluarkan asap di bagian belakang tubuhnya. Dan di tahun 1989, Sean akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Lina Medina adalah anak termuda yang melahirkan seorang bayi di umur yang masih 5 tahun. Namun sampai anak ini dilahirkan, tidak diketahui siapa bapak aslinya. Guys, kalian tahu nggak sih apa aja fungsi dari stiker yang tulisannya "Awas anjing galak" kayak gini? Pasti kalian pernah lihat kan di depan pagar-pagar rumah orang gitu ditaruh ginian. Jadi normalnya itu gunanya adalah untuk mengasih tahu nih ke orang luar kalau misalkan yang punya rumah itu punya anjing yang galak banget. Makanya kalian kalau bertamu itu harus hati-hati. Tapi ada fungsi lainnya nih, yaitu untuk menghindari rumah kalian jadi inceran maling. Karena nih normalnya kita tahu kalau maling itu mau masuk rumah orang kan pasti dia nyari rumah yang aman banget gitu kan, yang sepi, yang pokoknya nggak ada binatang yang bisa membahayakan nyawa mereka kan. Nah, salah satu yang jadi hindaran dari si maling-maling ini udah pasti anjing dong, karena anjing ini tuh peka banget terhadap gerak-gerakan atau nggak suara-suara. Jadi walaupun kalian yang rumahnya itu nggak punya anjing, sering banget ada orang naruh tulisan "Awas anjing galak" ya untuk menghindari maling-maling ini masuk ke rumah. Lagi nyobain makanan di restoran baru sampai akhirnya satu temennya kaget karena dia ngeliat sesuatu di makanannya. Asli guys, ini serem banget. Jadi waktu itu tuh lagi rame banget. Ada satu restoran baru yang katanya itu rame banget karena enak. Ini yang punya restorannya nih, dan dia itu nyediain dumplings. Akhirnya mereka semua mesen. Dan mereka tuh mesen banyak banget karena wanginya enak banget. Sampai akhirnya temennya kayak makan lahap banget kan. Katanya tuh, wah enak banget nih restoran baru, pantesan rame. Sampai temennya katanya, kok ada yang nyangkut ya? Pas dia keluarin, ternyata ada kuku manusia guys. Langsung dua temen-temennya kayak pada enek gitu dan kayak marah-marahin yang punya restoran. Yang punya restorannya kayak nggak ngaku dan dia bingung sendiri, akhirnya laporin polisi. Dan dia bilang katanya cek aja di gudang saya, dan pas dicek gudangnya ada daging yang udah digiling dan dia itu nggak tahu daging apa. Akhirnya dia cari suppliernya dan ini suppliernya, dan si suppliernya ini nggak ngaku kalau dia jual daging aneh-aneh. Sampai akhirnya ada nenek-nenek yang nyamperin Pak Polisi ini dan bilang saya punya info lanjut part 2. Si nenek ini akhirnya bilang ke Pak Polisi, "Pak, saya ngeliat tukang daging itu sering bawain orang-orang miskin di pinggiran jalan terus dibawa ke rumahnya. Tapi saya bingung kenapa setiap orang itu masuk ke rumahnya nggak ada yang pernah keluar. Dan tiap malam setiap saya intip dari jendela itu semacam ada bayangan-bayangan putih orang-orang yang berkumpul dan mata-matanya itu kayak nggak ada nyawanya." Dari situ dia takut kan, wah kayaknya nggak ada yang nggak beres nih di tempat itu. Sampai akhirnya Pak coba cek lubang-lubang yang ada di rumahnya. Akhirnya polisi ngelakuin penggalian kayak gini kan, massal. Sampai akhirnya dia nemuin satu pintu menuju ke bawah tanah. Dan akhirnya dia buka dong. Pas dibuka itu bau busuk kemana-mana. Akhirnya polisi ini masuk ke bawah dan pas dilihat di center bener-bener. Di situ banyak banget alat-alat perdagingan, potong-potongan, dan ada tubuh-tubuh manusia. Ternyata selama ini rahasia daging itu enak adalah tubuh manusia. Kenapa air mineral nggak ada versi sasetannya? Nah nih, air minum saset nih. Jadi guys, kemasan air minum saset di Indonesia sendiri itu ada dan diproduksi biasanya sama ini nih, Surya Segara namanya. Jadi di dalam kantong si orange ini, itu di dalamnya ada saset-saset kecil yang isinya air minum yang bisa langsung diminum tanpa dimasak lagi. Kalau yang dimaksud air saset tapi yang bubuk sih gue belum nemu ya, tapi kalau yang kayak gini tuh ada. Nah, fungsi utamanya sebenarnya adalah ini untuk ditaruh di skoci-skoci atau kapal-kapal kecil. Kalau misalkan sewaktu-waktu amit-amit dia terdampar dan lain-lain di laut gitu kan. Itu kan susah nih air asin. Nah, ini tuh air minum tuh yang kayak untuk jaga-jaga gitu. Jadi biasanya itu lebih dipakainya bukan untuk minum sehari-hari, tapi lebih ke keadaan darurat. Bisa juga untuk dipakai hiking, climbing, survival kit. Ada yang udah pernah nyoba? Momen-momen buka puasa di tengah pertandingan sepak bola. Waktu itu lagi bertanding nih antara timnas Aljazair melawan Jerman di tahun 2014 Piala Dunia lalu.
Di mana pertandingan Piala Dunia itu adalah di tengah-tengah bulan Ramadan. Di mana para pemain yang berasal dari negara yang mayoritas agama Muslim banyak menjalankan puasa. Bahkan dalam keadaan berpuasa, mereka itu dapat tampil bagus dan bahkan merepotkan Jerman. Kiper dari timnas Aljazair terlihat mengambil kurma di sisi gawang untuk membatalkan puasanya. Tuh lihat deh, kurmanya sampai sekantong kayak gitu, dan akhirnya mereka melanjutkan pertandingan. Cowok itu lagi video call sama ceweknya sampai akhirnya dia kaget banget. Asli ini serem banget, guys. Jadi cerita di sini ada cewek dan cowok yang hubungan jarak jauh. Jadi mereka cuma bisa lewat Skype aja. Dan mereka itu sekali ngobrol bisa sampai jam 5 pagi. Sampai akhirnya cewek ngomong, "Kayak kamu ngantuk deh, coba bikin kopi dulu." Akhirnya ya udah cowoknya bikin kopi kan, lanjut Skype lagi. Terus mereka tuh sok-sokan romantis gitu nih, saling pandang-pandangan di video call-nya gitu. Sampai akhirnya handphone nih cowok bunyi. Dia awalnya bingung, jam segini siapa yang nelpon gue ya? Akhirnya udah dong diambil handphonenya. Dan di sini dia kaget parah mampus. Itu adalah ceweknya yang nelpon. Padahal di layar komputer dia nggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dia berani ngangkat telepon itu. Dan kalian gak bakal nyangka apa yang terjadi. Lanjut part 2. Di sini cowok ini kaget banget karena dia ditelepon sama ceweknya. Padahal ceweknya itu lagi ada di video call. Dan yang di video call itu gak gerak sama sekali kayak lagi megang handphone. Akhirnya dia coba angkat kan, dan di situ dia nggak dengar suaranya yang sama persis kayak cewek aslinya, dan itu ternyata bener ceweknya. Dan di situ ceweknya bilang dia lagi OTW pulang ke rumahnya karena kerjanya lembur. Di situ dia bener-bener kaget. Jadi ini cewek siapa? Terus perlahan matanya itu berubah jadi warna hitam, dan dia bener-bener kaget banget dan dia langsung telepon ceweknya. Ceweknya tuh bilang katanya bentar ya aku lagi buka pintu kamar. Dan pas ceweknya lagi buka pintu, klek. Dia nengok ke arah pintu. Dan ternyata iya, ini adalah orang yang menyerupai ceweknya. Dan semenjak ceweknya masuk ke kamarnya lagi, dia gak pernah terlihat. Cowok ini lagi asik makan mie ayam sampai dia sadar ternyata yang dia makan itu asli guys, ini parah banget. Jadi anak mudanya namanya Lu. Dia itu selalu lembur tiap malam untuk kerjain sesuatu. Sampai akhirnya dia lagi nyari makan nih karena lapar. Dicari restoran yang rame apa ya? Ketemu nih kedai mie ayam gitu dan emang rame. Malam besoknya pas dia datang lagi ke situ, ada nenek-nenek yang nyamperin dia dan bilang, "Jangan masuk ke situ, bahaya." Tapi dia mikir ini kayaknya si ibu gangguan jiwa deh, sampai dia dikejar-kejar gitu kan kayak lebay gitu padahal cuma makan mie ayam. Ya udah dia masuk lagi aja makan kayak biasa lahap. Dia nggak naruh curiga apa-apa nih sampai akhirnya besoknya pas dia datang lagi si ibunya tuh bilang, "Kalau kamu nggak percaya, nih kamu pegang minyak ini dan kamu olesin di dekat mata kamu. Nanti di situ kamu bakal lihat apa yang sebenarnya kamu makan." Sampai akhirnya dia mikir, apa gua kudu coba ya? Akhirnya dia olesin itu di dekat alis. Dan pas dia lihat mie yang dia makan, aduh, guys, lanjut part 2. Nenek-nenek ini bilang, "Kamu harus ngolesin minyak ini di mata kamu biar kamu lihat yang kamu makan ini selama ini apa." Awalnya dia ragu, tapi akhirnya dia nyoba nih, dia olesin di sekitaran alis dan langsung dia nengok ke belakang. Dan di situ semua orang yang makan mie ayam ternyata adalah makhluk yang udah nggak ada nyawanya lagi. Jadi tampaknya tuh kayak zombie semua dan mereka semua dengan santainya lagi makan. Dan pas dia lihat mangkoknya, itu isinya kayak mie tapi campur binatang-binatang, guys. Kalian tahu kan itu binatang apa? Dan pas dia mau keluar, dihalangin sama yang punya restoran. Dan pas dia mau lari kayak gini, yang punya restorannya dia bilang, "Kamu mau kemana? Kamu belum bayar." Dan karena udah panik, akhirnya si bapak ini cerita. Dia bilang, "Kamu pakai yang diolesin di mata itu ya?" Dia bilang, "Itu cuma trik saingan kita kok. Itu dipakein di mata kamu biar kamu itu nggak pengen makan di sini lagi." Dan sampai sekarang dia bingung yang mana yang bener.